Oke, disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Jadi peserta didik itu diharapkan dia melakukan itu ya secara sadar tanpa mengharap pujian, tanpa mengharap ancaman, tanpa mengharap hukuman, tanpa ada hukuman, tanpa ada ancaman, bukan mengharap itu tanpa ancaman dan hukuman. Seperti itu, jadi kesadaran diri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri hingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pastinya kan kita guru ini berharap siswa itu tumbuh kesadaran, tidak dipaksa, misalnya anak-anak itu tidak dipaksa atau diancam atau diberi hadiah baru melakukan sesuatu yang sifatnya positif seperti itu. Jadi itu tujuan kita sih sebenarnya. Sebenarnya lahiriah ya. Hanya saja kadang-kadang siswa kita itu yang selama ini kalau tidak diancam tidak jalan, kalau tidak dihukum tidak kapok misalnya. Itu sebenarnya apa? Paradigma yang atau mindset yang harus kita rubah seperti itu. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba sana dia datang terlambat, lari. Kalau pas jamnya olahraga tidak masalah, mungkin Pak Edo Pak Edo sana. Tapi tidak apa-apa, mungkin memang lari bagian dari olahraga. Tapi misalnya jam matematika sudah lari misalnya, agak nggak nyambung. Jadi kalau matematika itu mungkin, kalau saya sih biasanya menanyakan maunya apa, kasih kebebasan, jangan merasa bukan. Nanti kita sampai ke sana lagi. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Tiba-tiba dari kita saja bersifat satu arah, jadi dari guru saja, tidak berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, itu juga psikis. Misalnya kita sebenarnya sering ngomelin siswa itu merupakan hukuman psikis berganti. Tapi kadang-kadang kalau siswanya tidak diomelin, tidak berubah. Oke, yang berikutnya konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Nah, seperti ini Pak ya, mungkin kalau di dalam peraturan tata tertib itu, ya tata tertib itu merupakan konsekuensi, terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap berbuat tidak nyaman, tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Nah, itu agak lebih sederhana dari hukuman. Kemudian restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, saya juga dulu itu pengalaman kalau murid yang nggak mengerjakan PR saya cubit. Cubitnya itu enggak tahu Pak Edo pernah kan? Saya cubit. Pernah ya? Berarti pernah nggak buat PR? Bu Dewi pernah kan? Oh ya, Bu Dewi tadi ya. Bikin PR terus. Cubitnya itu biasanya masuk empat. Nah, tujuannya dulu biar siswanya rajin. Ternyata itu lebih baik sebenarnya ya.
Oh iya. Jadi rajin. Nah itu kan motivasinya karena takut dicubit, motivasi ekstrinsik seperti itu. Kalau nggak dicubit Pak Edo nggak mengerjakan PR misalnya. Dulu ya Pak Edo masalahnya. Jadi kalau restitusi itu yang lebih bijaksana, ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalnya, nanti ada contohnya. Coba Bu, saya agak lupa. Nanti kita sampai ke contoh itu. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Guru itu kadang sebagai penghukum, guru itu kadang sebagai pembuat merasa bersalah, guru itu kadang sebagai teman, guru itu sebagai pemantau, dan guru itu sebagai manajer. Tetapi kalau di dalam pendidikan guru penggerak, itu yang paling baik adalah posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kenapa kok bukan peraturan? Kalau dulu itu biasanya peraturan kelas. Nah, boleh juga kalau kita karena mapel kan peraturan mata pelajaran, belajar di mata pelajaran saya. Bapak Ibu mungkin sudah melakukan ya di awal pembelajaran itu kita buat dulu keyakinan kelas. Nah sebenarnya saya kemarin di awal pembelajaran walaupun kali 13 tapi saya berusaha untuk menerapkan juga kurikulum merdeka seperti itu semampu saya. Saya sudah pernah membuatkan keyakinan kelas, cuma mungkin tidak terinci seperti yang diajarkan atau dipaparkan di dalam program kurikulum. Jadi menentukan keyakinan kelas seperti ini, dia bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Nah ini yang saya baru dapat. Misalnya, tidak boleh datang terlambat, datang negatif. Jadi nanti kalau buat keyakinan kelas jangan seperti itu, buat yang positif, datang tepat waktu. Nah seperti itu. Kalau misalnya masih ada siswa dalam pembentukan keyakinan kelas dengan bahasa yang negatif, ya kita sampaikan dengan bahasa yang positif. Kita betulin lah istilahnya seperti itu. Kemudian gak usah banyak-banyak sampai 15 misalnya, usah cukup 5 atau 7 saja. Datang tepat waktu, jaga kebersihan kelas, misalnya seperti itu. Terus apa lagi? Misalnya, apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu misalnya, jaga kebersihan kelas, terus apa lagi? Aktif mungkin, tidak keluar berarti kalimat negatif positif. Ya, selalu berada di dalam kelas saat jam pelajaran misalnya, begitu, mengerjakan tugas dengan baik. Terus apa lagi? Kalau 4 nggak apa-apa. Mungkin nggak usah banyak-banyak supaya bisa diingat oleh siswa. Ya, bersikap sopan. Sopan dan apa tadi? Oh ya, santun, konsentrasi. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas sekolah tidak mudah diterapkan. Tidak usah yang muluk-muluk misalnya. Kita sesuaikan saja dengan kondisi di sekolah kita. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan. Jadi jangan sampai keyakinan kelas itu dari kita. Kalau dari kita nanti bilang siswa, apalagi anak SMA kan sudah pinter-pinter. Oh itu yang buat ibu kok. Saya nggak apa-apa melanggar, bukan kerja saya. Saya seperti itu. Harus sama-sama. Kita nggak usah buat, kita diam saja. Kita mengarahkan kalau kalimatnya panjang lebar, kita buat menjadi pernyataan yang universal. Kalau pernyataannya mengandung makna negatif, kita buat menjadi makna positif. Itu saja tugas kita. Nanti biar siswa saja yang
berpikir tentang keyakinan yang itu disepakati. Nah, di sini ada segitiga restitusi tadi sambungan dari ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, restitusi itu kenapa segitiga? Karena dia ada 3 tahapan yang dibuat dalam segitiga restitusi yang dijalani maksudnya ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dari kesalahan yang dia buat. Jadi kita bukan menghukum, bukan juga sebagai teman, bukan juga sebagai pengontrol, bukan juga membuat siswa merasa bersalah, tetapi kita berkolaborasi dengan siswa supaya siswa itu mempunyai rasa tanggung jawab dan bisa memperbaiki kesalahannya dari dirinya sendiri, bukan dari kita, sehingga timbul kesadaran ya, sehingga timbul kesadaran siswa tersebut. Nah, ini ada tahap segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah proses pembelajaran, supaya identitas siswa itu stabil sehingga dia mau terbuka dengan apa yang dialaminya. Misalnya berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ini mencari solusi dari permasalahan. Jangan langsung kamu itu salah, tidak boleh seperti itu. Jadi dia merasa takut, tidak akan jujur mengungkapkan apa yang dia alami. Tapi kalau kita menstabilkan identitasnya dulu, apa itu wajar. Setiap manusia pasti punya kesalahan, tapi kesalahan itu harus bisa diperbaiki seperti itu. Kata-kata yang lebih bijaksana. Setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kita agak cepatan dulu gitu. Nah, misalnya gini, kamu pasti punya kesalahan, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Apa yang penting itu? Karena dia tadi identitasnya sudah stabil, pasti dia mau cerita. Saya itu malu, harga diri saya diinjak-injak. Nah, seperti itu. Akhirnya kan dia mengungkapkan. Itu yang dia pertahankan, ternyata harga diri. Oke, lanjut. Nah, ini nanti Bu. Oke, nah ini yang terakhir, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara individu. Apa? Jadi kalau misalnya sudah ada keyakinan kelas, apa keyakinan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Jadi hari ini kita akan membentuk atau membuat atau menentukan keyakinan kelas. Sudah pernah atau belum? Belum. Waktu SMP, keyakinan kelas itu kesepakatan kita di kelas supaya kelasnya itu bisa tertib. Teknisnya nanti bukan dari ibu, tapi dari kalian. Karena kan yang punya kelas kalian nih, bukan ibu kan? Ya. Nah, jadi nanti pengen kelasnya itu seperti apa, itu silakan nanti kalian tuangkan di dalam keyakinan kelas. Contohnya misalnya menjaga kebersihan atau tidak datang terlambat dan lain sebagainya. Bisa ya? Jadi itu untuk
kebaikan kelas kita supaya pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan tertib dan baik. Ada yang mau ditanyakan? Boleh kalau ada yang mau ditanyakan, misalnya belum jelas. Contohnya gimana Bu? Tadi sudah disebutkan ya Pak. Jadi ada sticky note. Nanti masing-masing kalian menulis di sini satu saja. Bebas. Boleh 2 Kak Bu? Boleh. Minimal 1. Boleh 5 Bu? Boleh. Nanti kita sama-sama menyimpulkan, tidak usah banyak-banyak supaya keyakinan kelas itu bisa kita ingat. Bisa ya? Bisa Bu. Oke, sekarang dibagikan. Kalau belum paham, boleh bertanya satu-satu. Ke belakang. Belakang lagi. Oke. Mulutnya jangan kebalik ya, yang di luar. Nanti kita tempelkan di sini. Nanti kita tempelkan di sini. Berarti satu baris aja ya. Satu baris nanti di sebelah sini. Oke, kelompokkan saja deh. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ini kita tulis. Misalnya kok naik-naik berjalan. Boleh bertanya ya, Bu, kenapa kok keyakinan bukan peraturan misalnya? Kenapa? Karena keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Ibu di kelompok 1, nah Ibu tempel di sini. Nah gitu ya. Oke, silakan. Di atas tadi. Sekarang yang sudah boleh ditempel sesuai kelompoknya. Maju sendiri-sendiri lah, nggak usah nitip. Orang udah jauh kok. Oke, langsung di bawah ya. Ketiga, menjaga kebersihan, aman, dingin. Keempat, sebelum istirahat tidak boleh pergi membeli. Selanjutnya, disiplin saat jam pembelajaran. Selanjutnya, banyak teman. Selanjutnya, pengen kelas yang kompak. Lalu disiplin, jaga kebersihan, dan yang terakhir, tidak melanggar peraturan di sekolah. Bersihkan kelas dan rapikan kelas agar tidak kotor. Oh itu. Kalau kita simpulkan, tadi apa saja? Yang pertama, menjaga kebersihan. Oh ini, menjaga kekompakan. Oke, banyak teman, tidak melanggar. Kalau tidak melanggar peraturan sekolah itu berarti apa? Masuk ke disiplin ya. Oke, kebersihan kelas dari awal pembelajaran sampai akhir itu sudah ya, menjaga kebersihan kelas. Disiplin sudah, aman sudah. Keamanan tadi termasuk keamanan. Oke, jadi ada 3 dari kelompok 1. Yang pertama menjaga kebersihan, yang kedua disiplin, yang ketiga menjaga kenyamanan. Kalau ini banyak teman, itu juga sebenarnya nyaman kan? Oke, sekarang silakan kelompok 2. Siapa juru bacanya? Datang ke kelas tepat waktu, jaga kebersihan kelas. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas, sopan santun terhadap guru. Yang ketiga, rapi dan tertib. Yang keempat, yang piket harus piket, datang ke kelas tepat waktu. Yang kelima, saya ingin kelas tertib dan menjaga kebersihan. Yang keenam, kelas dijaga kebersihan dan tidak ada yang telat saat masuk pelajaran. Dan yang terakhir,
kelas selalu rapi dan bersih, tidak ribut selama jam pelajaran. Oke, gitu. Terus apa lagi? Jangan ribut itu berarti tertib, ya tertib. Terus apa lagi? Kebersihan sudah rata-rata kebersihan ya, tidak ribut. Tepat waktu. Ini sopan santun terhadap guru. Nah, apa bahasanya, kalimatnya? Ya, yang pikir harus pikir itu termasuk tertib dan kebersihan tadi sudah. Oke, sudah. Ketika yang membacakan dan yang tulis. Di kelompok 3 yang pertama kerjasama, kemudian saling menolong, jangan membuang sampah di belakang kelas. Kemudian saya mau kelas saya itu tidak ribut dan selalu menaati peraturan. Ketiga, siswa dan siswi dapat menghargai guru saat mengajar, tidak bolos saat jam pelajaran. Ingin siswa kelas saya tidak bolos saat jam pelajaran dan tidak ribut saat guru menerangkan. Bersih, anak-anak mudah diatur, sportif, dan bila perlu ada gorden di kelas. Anak-anak yang rajin mengerjakan tugas yang diberikan. Siapa pelakunya nih? Buang sampah di belakang kelas. Nggak ada ya? Apa berarti mulai ada keyakinan kelas tidak akan ada lagi yang buang sampah di belakang kelas. Apa harus pada tempatnya, karena kan kita mau menyepakati ini menjaga kebersihan. Oke, kesimpulannya apa dari kelompok 3 ini? Pertama, ini dulu bekerja sama dan saling tolong. Bekerja sama aja dulu, bekerja sama. Kedua, tolong menolong. Ini jangan buat di belakang kelas, berarti kebersihan, ya, menjaga kebersihan, tidak ribut dan mentaati ini berarti tertib. Kemudian tidak bolos itu berarti tertib. Kemudian siswa-siswi dapat menghargai guru. Nah ini tadi sama sopan santun, menjaga sopan santun. Sopan santun itu tidak terhadap guru saja ya, tetapi terhadap sesama anggota di kelasnya. Kompak tadi sudah ada belum? Sudah, di kelompok 2 ya. Terus saya masih kelas tidak bolos, ya ini termasuk tertib, bersih, ini termasuk kebersihan. Keindahan yang tadi gorden ya. Oh ya, keindahan kelas, menjaga keindahan kelas. Ya sudah. Oke. Berarti ini sudah selesai. Kalau gitu kita buat kesimpulan ya. Kesimpulan. Nanti kesimpulannya ini dibuat yang bagus, pakai Canva, bisa kan? Bisa, Bu. Ya, sudah pintar semua. Dan jago bikin Canva, dibuat keyakinan kelas 10A. Apa aja itu? Ditempel di kelas supaya kalian ingat apa yang sudah disepakati. Oke, atau yang tulisannya bagus siapa nih? Bantu ibu nulis ke depan. Rapi. Sekretaris. Iya boleh. Ayo. Ambil lagi. Boleh ya. Oke, berarti dihapus dulu. Ganti judulin. Tertib, menjaga kenyamanan dan keindahan. Itu ya kalian misalnya dikasih bunga-bunga. Tadi apa? Ditambahin korden supaya nggak silau ya. Ya, Bu. Soalnya jendelanya hilang. Nah, jendelanya itu ya. Copot. Cepet kan? Iya, Bu. Siapa pelakunya? Kelas bawah. Pelakunya dia tahu ya. Itu bukan urusan kalian lah. Mungkin memang sudah copot, nanti dibaik lapor aja ke wali
kelasnya. Keamanan juga dijaga ya, misalnya kalau pulang itu kipas dimatikan. Ada kipas ya kelasnya? Ada. Dimatikan, jendela ditutup supaya nanti barang-barang yang ada di kelas tidak hilang. Takutnya kan dimainkan, bukan diambil. Tidak sebentar, tidak ngomong. Ini kan yang membuat kalian, berarti kalian harus belajar. Saja dari Ibu ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam